Kali ini kita akan belajar mengenai keluarga sebagai tempat tumbuh dan perkembangan anak. Ada yang tahu keluarga itu seperti apa? Nah, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak. Sejak lahir, anak tumbuh dalam suasana yang dibentuk oleh interaksi dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Disinilah anak pertama kali belajar tentang bagaimana itu cinta, rasa aman, nilai-nilai kehidupan, serta mengenali identitas dirinya. Lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis menjadi pondasi utama bagi perkembangan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Ada pula fungsi keluarga dalam tumbuh kembang anak. Keluarga memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Yang pertama, ada fungsi afektif keluarga, membantu anak merasakan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional. Fungsi yang kedua, fungsi sosial, yaitu tempat anak belajar nilai norma dan etika sosial. Yang ketiga, fungsi edukasi, mencakup pendidikan awal baik formal maupun informal, termasuk pembentukan karakter. Nah, selanjutnya itu ada fungsi ekonomi, memberikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Nah, yang terakhir itu ada fungsi perlindungan, memastikan anak terhindar dari bahaya fisik maupun psikologis. Fungsi dari sini bisa disimpulkan fungsi keluarga dalam tumbuh kembang anak itu sangat-sangat penting. Penting gak sih peran orang tua dalam tumbuh kembang anak? Penting banget. Orang tua berperan sebagai pendidik, pelindung, dan teladan bagi anak. Mereka menjadi figur utama yang membentuk perilaku dan karakter anak melalui keteladanannya. Komunikasi serta pengasuhan yang konsisten dan penuh kasih. Orang tua yang responsif terhadap kebutuhan anak akan menciptakan ikatan emosional yang kuat sehingga anak merasa dihargai, dicintai, dan dimiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dukungan orang tua juga itu sangat penting dalam membantu anak menghadapi tantangan di luar. Peran orang tua itu sangat-sangat penting dalam tumbuh kembang anaknya. Bagaimana sih lingkungan keluarga yang sehat itu? Lingkungan keluarga yang sehat ditandai dengan adanya komunikasi yang terbuka, saling menghargai, serta keterlibatan aktif antar anggota keluarga. Suasana rumah yang penuh kasih sayang, disiplin, dan konsisten. Dan pemenuhan kebutuhan emosional anak akan menciptakan rasa aman dan nyaman. Anak yang tumbuh di lingkungan seperti ini cenderung memiliki perkembangan sosial, emosional, dan intelektual yang optimal. Lingkungan keluarga itu juga sangat penting ya. Ada pula dampak lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Yang pertama, sulit bersosialisasi di sekolah. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung, misalnya kurang kasih sayang, komunikasi buruk, atau sering terjadi konflik, dapat membuat anak merasa tidak aman secara emosional. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dan kehangatan di rumah seringkali menjadi pemalu, menarik diri, atau bahkan agresif terhadap teman-temannya. Hal ini membuat mereka sulit membangun hubungan sosial yang sehat di sekolah, sehingga menghambat kemampuan bersosialisasi. Ya, yang kedua, sulit berprestasi di sekolah. Ketika anak tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, baik dalam bentuk perhatian, motivasi, atau fasilitas belajar,
maka kemampuannya untuk belajar dan berprestasi akan terhambat. Lingkungan keluarga yang penuh tekanan seperti kekerasan atau ketidakharmonisan juga dapat mengganggu konsentrasi dan menurunkan semangat belajar. Akibatnya, prestasi akademik anak bisa menurun karena tidak memiliki fondasi emosional dan motivasi yang stabil di rumah. Nah, yang terakhir, mengalami resiko gangguan emosional. Keluarga, tempat pertama anak belajar mengelola emosi. Jika keluarga tidak memberikan rasa aman, tidak menunjukkan empati, atau bahkan menimbulkan trauma seperti kekerasan atau pengabaian, anak dapat mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, atau mudah marah. Kondisi ini jika tidak ditangani bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental anak dan perkembangan kepribadiannya. Pentingnya kolaborasi keluarga dan lingkungan sosial. Tumbuh kembang anak tidak hanya ditentukan oleh keluarga, tetapi juga oleh lingkungan sosial seperti sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Namun, keluarga tetap menjadi fondasi utamanya. Maka dari itu, orang tua perlu menjalin kerjasama baik dengan guru, tetangga, dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik bagi anak. Membesarkan anak bukanlah tanggung jawab keluarga semata, tetapi merupakan kerjasama kolektif antar keluarga dan lingkungan sosial. Kolaborasi ini penting agar anak tumbuh dalam suasana yang sehat secara fisik, emosional, dan sosial. Keluarga sebagai pilar utama. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar menjadi manusia. Melalui kasih sayang, teladan, dan bimbingan orang tua, anak bertumbuh tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, emosional, dan sosial. Investasi terbaik dalam membangun bangsa dimulai dari membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan berdaya. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenali anak sejak lahir. Disinilah anak pertama kali belajar nilai-nilai kehidupan. Keluarga bukan sekedar tempat tinggal, tapi tempat membentuk karakter dan kepribadian anak. Keluarga yang kuat melahirkan individu yang kuat, dan individu yang kuat adalah aset penting bagi kemajuan bangsa. Kok dimatikan TV-nya, Nak? Aku mau belajar, Nek. Dah, Nenek. Pintar ya anakmu, tahu jamnya belajar. Loh, Ibu lupa ya? Itu kan ajaran yang Ibu terapkan sama bapaknya sewaktu masih kecil dulu. Iya, kan Ibu yang mengajarkan. Kalau dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, TV harus dimatikan. Oh, iya ya, Nenek lupa. Kalau bukan ajaran dari Ibu dulu, mana mungkin saya bisa ajarin anak-anak belajar seperti itu. Yang baik harus diteruskan, yang buruk ya ditinggalkan. Iya kan, Bu? Keluarga hebat, keluarga terlibat. Kesimpulan dari materi yang telah kita bahas yaitu keluarga memiliki peran sentral. Keluarga adalah fondasi utama dalam kehidupan anak. Peran keluarga sangat dasar dalam membentuk kepribadian anak, menanamkan sikap dan nilai-nilai moral seperti tanggung jawab, empati, kerjasama. Terus menentukan masa depan anak karena apa yang dipelajari di rumah akan memengaruhi cara anak bersikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan. Lingkungan keluarga yang positif sangat berpengaruh. Jika anak tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh cinta, anak merasa dihargai dan dicintai tanpa syarat, didukung dan dibimbing. Anak percaya diri, berani mencoba, dan tahu arah hidup.
maka akan berkembang menjadi pribadi yang sehat secara fisik karena kebutuhan dasar dipenuhi, stabil secara emosional karena merasa aman dan dicintai, cakap secara sosial karena belajar berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik. Jadikan keluarga tempat terbaik untuk bertumbuh. Menjadi rumah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan mendidik, membangun komunikasi yang terbuka, kasih sayang yang tulus, dan kedisiplinan yang mendukung tumbuh kembang anak. Karena dari keluarga yang baik akan lahir generasi yang berkualitas, calon pemimpin, warga negara, dan manusia yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Membangun bangsa mulai dari membangun keluarga. Jika keluarga sehat, maka masa depan anak dan bangsa juga akan cerah.